Oke, bismillah. Balik lagi di Bincang Lantang bersama saya Arbi. Kali ini kita akan bincang-bincang lagi sama Bu Reni. Bu Reni Agustina ya Bu ya. Iya. Jadi bahasan kita malam ini tentang bahasa lokal mungkin namanya. Tapi kita kurang pasti namanya, nanti Bu Reni bisa jelasin apa sih sebenarnya yang sedang kita bahas ini. Nah, jadi Bu, ini kan sebenarnya akunya juga belum tahu itu namanya apa. Nah, di masyarakatnya kita kan ada tuh bahasa, tapi dia bahasa, tapi bukan bahasanya suku masing-masing. Nah, jadi kayak kalau di Jakarta ada lo gue, kalau di Medan ada aku, kau, awak. Nah, itu kan bukan bahasa identiknya suatu suku. Jadi sebenarnya itu bahasa apa itu? Iya. Baik. Langsung ini ya, Bu ya. Oke, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Di dalam bahasa Indonesia sendiri itu ada dikenal namanya ragam bahasa. Karena sama-sama sudah kita ketahui bahwa salah satu dari fungsi bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa komunikasi. Dan di dalam perannya sebagai bahasa komunikasi tadi, dikenallah berbagai ragam bahasa. Ada ragam bahasa yang dikenal karena dari bentuknya seperti ragam bahasa tulis, ragam bahasa lisan, dan ada ragam bahasa yang kita akan bahas malam ini yang mengenai bahasa lokal tadi adalah berdasarkan pemakainya, yaitu ada bahasa hubungan antara pemakainya. Ada yang disebut bahasa slang salah satunya. Nah, itu sebenarnya menambah keragaman dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa itu pucuk pengelompokannya mungkin ada berdasarkan tulisan dan berdasarkan lisan. Kemudian berdasarkan lisan ada lagi turunannya gitu ya, Bu ya? Iya, ada macam-macam jenis ragam bahasa itu sendiri. Salah satunya itu dah yang ragam bahasa slang. Nah, jadi yang bahasa yang aku maksud tadi seperti awak, kalau di Medan tuh kan ada bahasa-bahasa bukan bahasa suku, cuman kita anak-anak sering pakai kayak mananya kau gitu. Itu termasuk slang atau bukan tuh? Termasuk bahasa slang yang dipakai oleh komunitas tertentu namanya dia sebagai atribut saja yang dipakai oleh masyarakat pemakainya, dan itu tergantung kepada masyarakatnya sendiri-sendiri, maka berbeda-beda dia penggunaannya atau istilah yang digunakan. Ada pula bahasa slang ini dipakai karena tingkat penuturnya, tingkat usia penuturnya. Misalnya itu yang disebut bahasa gaul kalau untuk anak remaja. Karena dia untuk berdasarkan tingkat penutur. Kalau berdasarkan masyarakat itu tadi ya mungkin kalau di daerah Jakarta populer menggunakan lu gue, kalau di Medan mungkin ada bahasa Medan, cakap Medan gitu ya kan? Kalau di Jakarta mungkin mereka sebutnya ngobrol, kita kan kalau di Sumatera Utara biasanya cakap-cakap gitu. Iya, cakap-cakap gitu. Bebual. Nah, tapi bahasa ini kayaknya lama-lama nggak terdengar lagi, bahkan anak-anak nggak pakai lagi itu, Bu. Nah, karena bahasa slang ini dia muncul disesuaikan dengan pemakainya, artinya gini, selama pemakainya itu masih mau menggunakan bahasa itu, maka bahasa itu akan hidup terus. Tetapi ketika pemakainya tidak lagi menggunakan bahasa tersebut, maka bahasa itu akan mati. Itu dinamisnya sebuah bahasa. Sama masa zaman ibu dulu, kalau bahasa-bahasa kami
kalangan remaja dulu pada saat populernya istilah mojok nih ye gitu kan. Nah itu rame-rame orang menggunakan istilah mojok nih. Nah dia akan dengan sendirinya hilang ketika masyarakat pemakainya tidak lagi mau menggunakan bahasa tersebut. Sisi positif dari penggunaan ragam bahasa ini adalah masyarakat tuh kreatif terus untuk menciptakan bahasa-bahasa baru, ragam-ragam baru yang populer sesuai zamannya. Mungkin kalau di anak sekarang bahasa mereka tuh lebih dikenal dengan jargon. Kalau sehari ini suka ini ya kan, melemparkan bahasa-bahasa populer. Nah itu dengan sendirinya bisa hilang kalau masyarakatnya tidak lagi mau menggunakannya. Jadi tadi kan sempat Ibu bilang juga itu ada salah satu faktornya usia gitu. Jadi pengelompokan ragam bahasa tadi ada salah satu faktornya usia. Nah tadi kan Ibu sebutin di zaman Ibu dulu tuh ada jargon lah mungkin kita sebutnya yang mojok nih. Nah sekarang kan itu kan di zaman Ibu muda. Nah sampai usia sekarang sebenarnya kan di beberapa titik daerah itu masih ada 1-2 yang pakai mojok nih, tapi mungkin nggak semeriah bahasa anak mudanya booming ya. Nggak se-booming di masa tidak populer lagi. Jadi populernya sebuah bahasa itu tergantung banyaknya pemakai yang menggunakannya. Nah, jadi apakah secara otomatis mojok niye itu tadi langsung terkelompokkan berdasarkan usianya? Karena pada masa Ibu itu populer. Sekarang ibunya udah nggak, bahkan hampir nggak pernah gunain itu lagi. Apakah itu secara otomatis dia tergeserkan berdasarkan kelompok usia gitu? Karena kan yang menggunakan itu populernya kan anak remaja. Karena ibu sudah tidak lagi remaja, tentu jadi bergeser dia kan. Jadi tetap pada guyonan atau bahasa canda anak-anak remaja yang masih mau memakai. Tapi kalau kita tanyakan kepada anak remaja sekarang, itu jarang lagi apa itu mojok nih gitu kan. Mereka pikir itu nggak terlalu inilah di benak mereka karena bukan di zaman mereka lagi. Tapi sebenarnya aku lihatnya sayang juga ini bisa hilang. Karena unik loh ini, jadi kayak identitas non fisik dari suatu wilayah gitu Bu. Nah, tergantung lagi kreativitas dari pemakainya lah Bi. Itu tadi maka Ibu bilang, sisi positif dari bahasa-bahasa komunikasi seperti slang ini tadi, bahasa-bahasa tertentu untuk masyarakat tertentu, jika dia kreatif menciptakan kata-kata baru, itu akan membuat bahasa itu menjadi lebih bervariasi, sehingga dia penuh dan itu kan ada zamannya, maksudnya ada masanya. Manusia ini kan memang sifatnya itu mudah bosan. Makanya tadi Bu katakan dituntut kreativitas dari pembuat bahasa ini. Jadi ketika bahasa yang satu mulai hilang, dia kan akan berpikir lagi menciptakan bahasa-bahasa yang baru yang digemari oleh masyarakat. Contohnya saja, kalau artis yang sering buat itu kan Syahrini misalnya. Nah ketika habis selesai dia buat satu istilah, dia akan berpikir lagi bagaimana ketika istilah itu rasanya sudah mulai tidak lagi digunakan atau sebelum dia hilang dari peredaran, dia berusaha menciptakan lagi jargon-jargon baru, bahasa-bahasa populer baru, dan dia paham betul bahwa bahasa-bahasa itu digunakan oleh orang-orang muda. Tapi itu kan kreativitas menciptakan itu terlihat hasilnya temporer gitu Bu. Iya benar, karena memang itu bahasa yang muncul secara tiba-tiba, bahasa yang muncul sesuaikan dengan zamannya, dengan masanya, jadi dia bisa hilang.
Justru Bahkan bisa seperti mojok niye tadi kayak tidak di-create sedemikian rupa, itu kan tidak istilah mojok niye ini kan, kalau kayak Syahrini, istilah-istilah yang dimunculkan Syahrini alecin gitu, itu memang dia pikirkan matang-matang untuk menciptakan itu. Sementara iya. mojok niye itu kan tidak ada proses yang seperti yang dilakukan Syahrini, tapi hasilnya jauh lebih ini, masa pakainya jauh lebih panjang ketimbang yang sengaja dibuat. Mojok Niye itu dulu juga, kalau ibu tidak salah, itu karena juga ada sebuah film apa lagu itu. Makanya jadi populer istilah itu. Sengaja dipopulerkan. Jadi populer karena ada sebuah momen. Nah, jadi dia hidup di momen itu. Ketika momennya sudah berlalu, bahasa itu mati. Nah, yang sebenarnya kalau di ibu berpikirnya, untuk bahasa-bahasa yang seperti ini, kita begitu khawatir perkembangannya. Ini karena sangat dinamis sekali. Tetapi yang kita khawatirkan adalah, kalau kita akan melanjutkan diskusi bincang-bincang kita ini, pengaruh dari bahasa asing. Iya tuh, ada, kalau bahasa asing ada tuh beberapa artikel kadang muncul, belajar bahasa asing itu justru mengikis rasa nasionalisme. Itu beberapa judul yang paling populer muncul. Ada judul-judul lain. Iya. Nah, itu yang perkembangan seperti itu yang justru bagi bahasa Indonesia sangat dikhawatirkan dibanding dengan kalau bahasa-bahasa lokal tadi justru menambah keunikan. Apalagi jika dia muncul di daerah-daerah, ada keunikan daerah-daerah tertentu, atau di anak muda ada keunikan di anak muda. Makanya kita kan mengenal ada istilah bahasa gaul kan, bokap, nyokap, tapi kan hanya memang komunitas sebatas digunakan oleh mereka. Komunitas mereka, begitu mereka nggak menggunakan lagi, itu pun hilang. Nah, kita khawatirkan kalau mereka menciptakan bahasa-bahasa seperti itu, kita tidak begitu khawatir, tapi begitu mereka mempopulerkan bahasa-bahasa asing dan itu diakui menjadi bahasa Indonesia, ini yang agak sedikit akan mengkhawatirkan bagi identitas bahasa Indonesia itu sendiri. Tapi kan bahasa Indonesia justru bahasa serapannya juga banyak dari bahasa asing, Bu. Itu kan, iya, benar bahwa bahasa Indonesia diperkaya oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, maksudnya ke dalam bahasa asing itu ke dalam bahasa Indonesia adalah jika istilah-istilah yang termasuk ilmiah atau ilmu kesehatan yang belum dijumpai padanan katanya dalam bahasa Indonesia, itu kita gunakan, dan cara masuknya pun ke dalam bahasa Indonesia itu melalui 2 tahapan. Ada yang bisa secara langsung disebut adopsi, diambil langsung, diangkat langsung bahasa itu, tanpa melihat bagaimana lingkungan bahasa Indonesia, apakah bahasa tersebut sesuai dengan lingkungan bahasa Indonesia dalam artian vokal dan diftongnya. Ada yang satu lagi secara adaptasi disesuaikan dengan lingkup bahasa Indonesia. Tetapi istilah-istilah asing itu sekarang pun menjadi kerja keras bagi lembaga atau badan bahasa, harus menciptakan padanan bahasa, padanan kata yang sesuai dengan dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia, seperti contoh gadget, smartphone, dicari padanan kata yang mungkin berasal dari bahasa daerah dan lain-lain, sehingga muncul istilah gawai. Oh iya, nah, dari bahasa daerah. Padahal sebenarnya kan bahasa daerah kita ini kaya sekali. Justru kalau itu ditarik, diserap untuk dijadikan bahasa baku bahasa Indonesia, justru lebih kaya gitu kan. Benar. Dan ini tergantung lagi kepada pemakainya. Apakah pemakainya mau menggunakan istilah gawai ini daripada istilah gadget atau smartphone atau HP. Jadi yang mesti disadarkan betul bagi bangsa